Nah, usaha di rumah tadi kita udah ngomongin makanan ya, udah sedikit lumayan lapar gitu ya, tapi kita lagi berpuasa. Masih kuat puasanya pasti karena di kitanya juga bakal buka berapa jam lagi, sabar. Tapi kita masih tetap ngebahas tentang bisnis-bisnis sama Bang Thomas sendiri. Nah, Bang Thomas sendiri waktu awal merintis menjadi pasti Bang Thomas sendiri sebelum menjadi seorang karyawan, pernah menjadi seorang karyawan. Iya, iya. Nah, apa yang membedakan menurut Bang Thomas sendiri menjadi seorang karyawan dan menjadi seorang entrepreneur? Apa rasa yang Bang rasain? Eh, Waduh, ketawa dulu nih. jadi karyawan itu seru. Heeh, Enak jadi karyawan itu. Kita cukup berangkat dari jam 8, pulang jam 4, jam 5 sore, nanti akhir bulan kita terima gaji. betul. Jadi itu aja gitu. Statis gitu aja Kita ya. akan ngejalanin tahun ke tahun kita tuh seperti itu. Betul. Kita nunggu gaji, ke nunggu gaji lagi. Nunggu bonus, nunggu THR, sekarang THR kan itu. Tapi beda kalau misalkan kita jadi pengusaha. Kita memang dituntut untuk terus kreatif gitu ya. Mikir terus. Dan kerja kita, ada orang kan bilang, oh enak kalau misalnya jadi pengusaha, apa namanya, jamnya nggak ini, apa namanya, jamnya Fleksibel ya. fleksibel gitu. Betul. Bener sih, jamnya fleksibel sih, karena kita bisa kerja sampai jam 12 malam. Bener. Kadang-kadang sampai tidur pun kadang kayak masih mikir gitu ya. Iya, orang orang udah pulang jam 5 ya kan, kita jam 12 malam masih tutup toko tuh. Yes. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau tadi karyawan bisa terima gaji setiap bulan tadi, Betul. pengusaha itu mikirnya, wah untuk gaji bulan ini gimana nih? Saya tanya istri saya, gimana udah cukup belum bulan ini? Oh, udah mas, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Bulan ini THR gimana? Nah itu dia tuh mas. Jadi apa namanya? Di satu sisi kalau jadi pengusaha kita mesti punya tanggung jawab Betul. untuk karyawan-karyawan kita, karena ya jangan sampai lah ya terlambat kasih gaji orang. Even misalkan sejelek-jeleknya katakan bulan itu kita masih kurang, ya kita punya tanggung jawab untuk menuhin gitu. Jangan sampai gaji orang kurang. Kenapa? Betul. Orang udah masuk kerja sesuai jadwal, Betul. mereka kerja sesuai dengan apa yang dikerjakan, ya kita tanggung jawab kita untuk bayar gajinya. Bener. Manage your own company, manage your own pendapatan juga itu yang paling susah banget ya. Nah, kalau misalnya Satu lagi mau saya tambahin ya, Mo ya. Ini buat apa namanya? Ya motivasi buat teman-teman semua. betul. Saya kan udah kerja tuh dari tahun 2009 berarti. Dari 2009 sampai sekarang. Sekarang masih. Kerja itu penghasilan kita tuh gini aja nih, slow. Slow. Kita baru bisa naik penghasilan itu kalau misalkan dari supervisor naik jadi kepala departemen nih. Nah, Dari kepala departemen naik jadi kepala cabang nih. betul. Tapi ada titik di mana kita tuh udah nggak kemana-mana lagi. Yang namanya gaji naik 7%, naik 4%. Sementara misalkan ya, kayak saya gitu. Tahu-tahu anak kita yang satu masuk SD, satunya lagi masuk TK. Oh, besokannya lagi nak kuliah gitu. Itu nggak ke cover mau. Kenaikan gaji kita tuh tidak sesuai sama kenaikan kebutuhan kita. Karena dia relatif stagnan ya. Betul. Tapi beda sama pengusaha. Pengusaha tuh analoginya gini. Kita punya satu kafe sekarang, kita punya penghasilan misal 10 juta nih. Betul. Kalau mau pengen punya penghasilan 20 juta, buka aja kafe satu lagi. Benar. Pengen punya penghasilan 30 juta, buka satu lagi. Kira-kira gitu. Jadi pengusaha itu nggak punya limit penghasilannya. Dia bisa to the moon lah, Benar, kira-kira. benar. Tapi konsekuensinya itu tadi, ya kita yang namanya kerja itu benar-benar kita dituntut untuk fokus gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kayak saya di kafe itu, dari awal-awal ya kita benar-benar mantengin, mulai dari belanjanya, flow proses kerja di sana, udah gitu kemudian sampai dari mulai buka sampai tutup tuh kita mesti tahu tuh flow-nya semuanya kayak gimana. Dan itu jauh lebih berat ketimbang sekedar masuk jam 8, check out jam 4. Jam 4. Bener banget, waduh. Jadi mungkin sawan di rumah yang sudah pengen berumah tangga jadinya jadi ada sedikit gambaran ya. Karena benar kalau misalnya kehidupan mungkin kalau udah berumah tangga apalagi punya anak itu bakal nambah lagi, walaupun mungkin rasanya udah punya gaji tetap, tapi kayak tadi Bang Toma bilang ya, rasanya nggak mungkin belum bakal nggak tercover juga gitu ya. Apalagi kalau beda kalau misalnya kita nge-rise up di bagian entrepreneur gitu, dan kita buka cabang, kita kan berkembang dengan kemauan kita sendiri. Benar. Kita yang bakal mengembangkan. Tapi itu tadi kalau misalnya mengembangkan itu pasti itu yang prosesnya itu yang paling sulit tuh. Ya. Nah, kalau misalnya Abang sendiri apa sih yang Bang lewati rasanya yang tersulit bagi Abang untuk di masa mana nih perkembangannya?
Yang paling sulit dari usaha itu memulai langkah pertama. Hmm. Itu aja tuh. Kebanyakan kan kalau kita sering dengar tuh teman-teman tuh ada yang banyak cerita pengen punya usaha, Yes. mau buka ini, buka itu. Tapi ujung-ujungnya mereka nggak bikin juga gitu. Kenapa? Karena yang paling susah dari apa namanya membangun suatu usaha itu melangkah pertamanya. Itu yang paling susah. Begitu udah mau bikin nanti, waduh nanti kalau rugi gimana? Nah, itu. Wah nanti kalau udah bikin kita keluar duit sekian ternyata rugi, ternyata customer yang datang nggak banyak gimana? Iya. Gitu. Itu sih Banyak. Mas sebenarnya. Jadi kalau mau jadi pengusaha kita mesti hilangkan tuh ketakutan itu hilangin. Oh saya punya tips nih buat buat teman-teman yang mau pengen buka usaha ya. Nah. Eh, mulai usaha tuh dari yang kecil. Hmm. Dari yang kecil itu gini, analoginya kalau misalkan ya teman-teman sekarang kan udah biasa tuh jalan-jalan traveling nih. Betul. Misalkan pergi ke Jogja, pergi kemana. Pada saat kita liburan, misalkan pergi ke Jogja gitu, kita kan udah siap untuk spending sekian. Betul. Ah saya siap 5 juta buat ke Jogja nih, nabung. Udah gitu, begitu udah ngumpul 5 juta, terbang ke Jogja. Puas-puasin di sana, udah bokeh pulang lagi. Tapi maksud saya, angka 5 juta yang kita bawa pergi liburan itu, atau angka berapapun itu adalah angka yang kita tuh siap untuk itu hilang gitu. Yes. Kita nggak akan komplain pada saat pulang dari liburan, wah duit gue 5 juta kemana nih? Ya kan udah bayar hotel, beli makan, Makan, tiket, jalan. gitu. Nah, jadi kita harus tahu berapa amount money, amount uang yang kita siap untuk dalam tanda kutip ya hilang gitu. Ya udah kita mau niatin ini untuk bisnis, ya Bismillah gitu. Mudah-mudahan makin banyak, makin gede. Betul. Tapi kalaupun misalkan rugi, ya udah nggak apa-apa, belajar Yes. gitu. Betul. Wah, keren banget, bener. Kadang-kadang itu tuh ketakutan yang bikin kita jadinya susah untuk melangkah karena gagal itu udah duluan di sini, udah duluan kepikiran gitu. Iya. Kadang-kadang juga pengen mikirnya takutnya nanti apa namanya mikirnya berhasil nanti juga takutnya mendahulukan. Malah nanti akhirnya berekspektasi tinggi, tentunya malah jatuh banget gitu. Takutnya takut rugi mau. Kenapa Iya. nggak takut kaya mau? Wah, bener juga ya. Bayangin bikin usaha, bayangin rugi. Jangan dong. Bayangin kalau bikin usaha tuh usaha itu gede. Nah, Ya kalau besar kan ujung-ujungnya kita makmur kan. betul. Kita mesti mikirnya ke sana. Nah, sekarang dengan kita balik ke ikan tadi dengan selama bulan Ramadan ini ada mungkin ada perubahan di bulan Ramadan ini secara penjualan atau enggak sistem bukanya atau yang lainnya? Ya. Secara penjualan sebetulnya di segmen kopi kita, kopi sama snack itu turun. Jadi kita mungkin penjualan snack yang kopinya itu 50% dari biasa ya. Enggak. 70-80% lah. 70-80% dari yang hari biasa. Tapi alhamdulillah di Ramadan ini kita ada bikin spesial paket Ramadan. Jadi paket 25.000 tuh. Nah, paket itu tuh yang cukup mendorong penjualan kita. Jadi malahan alhamdulillah di bulan Ramadan ini penjualan kita bisa naik hampir 2 kali lipat. Wah, alhamdulillah mantap. Gitu. Nah, kalau misal jam buka sendiri? Kalau jam buka kita buka mulai dari jam 4:30 ya. Cuman jam 4:30 itu biasanya teman-teman duduk aja di situ sambil nikmatin pantai, tapi tetap kalau mau bawa pulang bisa take away, tapi kalau untuk makan kita baru serving nanti kalau udah mulai azan maghrib buka. Azan maghrib. Betul. Nah, kalau misalnya sebelum bulan Ramadan, kalau sendirinya bukanya bisa jam berapa? 10. Kita buka mulai dari jam 11 pagi 11 sampai pagi. jam 11 malam. Cuman untuk weekend Sabtu sama Minggu kita buka sampai jam 12. Oke. Nah, itu ya. Usahawan di rumah udah kebayang ya jam bukanya. Mungkin dari sekarang udah merencanakan bukber. Nah, Icon ini juga bisa salah satu tempat untuk bukber dengan 25.000 flat rate gitu ya. Flat. Dan juga ada menu makanannya yang bisa dipilih saat itunya apa namanya dalam lauknya ya, Bang. Kita ada ayam geprek, Yang geprek. ayam sambal lalap sama dendeng balado. Waduh. Sebenarnya yang dendeng balado tuh kita jual 25.000 tuh agak takut tuh kita tuh. Ah. Kenapa? Karena harga daging lagi mahal banget sekarang. Benar. Tapi ternyata memang orang lebih suka ayam. Jadi komposisi dendeng itu 20% lah dari itu. Jadi bisa subsidi silang. Nah, itu nanti kalau mau datang langsung aja datang. Nanti kita bakal ngobrol lagi habis ini. Jadi tetap di Halo Entrepreneur.